Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, dalam kuliah atau praktek kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung berat kapal atau displacement dalam ton. Kemudian kita juga sebenarnya sebelum mencari displacement, kita harus mengetahui volume kapal. Jadi dalam yang namanya volume displacement. Kalau tadi ada displacement satuannya ton, kalau ini adalah displacement itu adalah satuannya meter kubik. Kemudian sebelum mencari volume displacement, kita akan mencari dulu luasan masing-masing station. Nah, dalam mencari luasan masing-masing station atau potongan melintang kapal itu ada beberapa metode. Dalam hal ini saya akan menjelaskan satu metode saja, jadi yang paling sederhana untuk menentukan luasan setiap station. Perlu Anda ketahui bahwa bentuk kapal itu tidak teratur. Saya mengambil salah satu, ini ada yang disebut stationnya. Jadi kalau di sini Anda lihat, ini misalnya sebagai model kapal, jadi ini dibagi 1, 2, 3 dan berikutnya, terserah Anda. Nah, itu dibagi yang dengan catatan yang penting jaraknya station, potongan-potongan melintang ini adalah harus sama. Yang ini nanti disebut dengan H. Nah, ini harus sama. Kuncinya salah satunya itu. Keduanya, ini yang disebut ini tadi, yang ini, yang modelnya ini adalah gambaran seperti ini sebetulnya. Dipotong. Kalau dibuat model, sebenarnya potongannya seperti ini. Nah, kalau saya ambil salah satu dari sini, potongannya akan seperti ini. Saya ngambil contoh, jadi kapal tak potong, kita potong station 2 misalnya, saya potong, gitulah. Potongannya itu bentuknya seperti ini, dilihat dari depan atau belakang. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Nah, lihat, kita tadi harus dalam mencari bobot mati kapal, kita kan tahapannya adalah mencari volume kapal, kemudian adalah sebelumnya adalah kita harus mencari luasan. Seperti kita menghitung kotak itu kan, kita menghitung luas alas kali tinggi. Lah, anggap saja ini misalnya kita di sini adalah alas, dan nanti tinggi panjangnya sekian, itu adalah tingginya. Kemudian, nah, station sudah kita ambil, kita siapkan rumusnya, ya. Siap rumusnya tadi H. Nah, ini adalah jaraknya ini tadi, ya. Kemudian adalah Y, itu adalah tinggi, ya. Jadi kalau di sini kita melihat salah satu, saya contohkan ini satu saja, station 2. Nah, ini salah satu tadi, saya ambil salah satu contoh tadi, saya ambilkan. Kemudian kita bagi. Nah, iya, kita bagi. Saya ambil salah satu contoh saja. Satu, kita bagi ke sini, ya. Kita bagi antara ini tadi Y0, Y1, Y2, Y3, Y4. Atau sederhana saja. Ini kalau yang 4 tadi berarti pakai yang 2. Kalau misalnya kita bagi banyak, kita yang paling sederhana saja. Y0, Y1, Y2 bagi 3 saja, ya. Nah, Anda ukur, ya, kita ini garis air itu maksudnya kapal itu dimasukkan di air, itu yang tenggelam itu berapa. Yang kita itu saja, jangan sampai ke atas. Ini kita hanya untuk mencari volume kapal. Nah, ini ibaratnya airnya di sini. Nah, ini air, ya. Nah, kita ada Y0, Y1, Y4. Kita ukur. Kita ukur dari atas ke bawah ini. Misal kita meter berarti berapa meter? Yang tengah ini berapa meter? Ya, satu ini. Y0 itu kalau ini mepet berarti ini adalah 0 meter. Nah, kita masukkan Y0-nya tadi misalnya ada, katakan ini 4 meter, kemudian ini 2 meter, ini masukkan, saya katakan ini adalah 2 meter, Y-nya 4 meter, dari sini 0. Berarti apa? Ini ada angka, kalau Anda perhatikan ada 1, 4, 1. Ini adalah faktor Simpson. Jadi 1 dikalikan 2, 4 dikalikan 4, 16. Ini tadi 0 berarti 1, berarti 2 tambah 4, 6. 6 kalikan H, hanya berapa? Hanya, kalau dalam hal ini hanya itu loh, jarak antara ini tadi, ya. Kalau kita ngambil tengah kan hanya separuhnya ini, ya. Tapi kalau kita bagi banyak, berarti hanya adalah kecil-kecil ini tadi. Tapi ininya jadi banyak, Y0, Y ini kita harus menggunakan yang bawah. Boleh kita bagi lagi. Semakin banyak kita bagi, itu akan semakin valid, ya. Nah, kemudian setelah kita ketemu ini tadi, tinggal mengalihkan hanya berapa. Misalnya, jadi ini misalnya 2. Nah, hanya 2 meter katakan, misalnya 2 meter. Oh, berarti ini adalah 2 kali 6 ya, 8 kali 2, 16 dibagi 3, ya sekitar 5, sekian meter kubik. Nah,
ini persegi ya, ini masih persegi karena kita masih satu luasan saja. Jadi satuannya ini nanti meter persegi. Kemudian kalau misalnya tadi Anda ingin membagi banyak lagi, semakin banyak ini nanti akan semakin teliti, semakin errornya semakin kecil. Ini Anda bagi jadi Y0, Y1, Y2, Y itu jaraknya ini. Ya, jaraknya ini adalah Y ya. Kalau Anda pakai ini, nah jaraknya dari sini. Ini dari garis air ya. Ini adalah Y0, Y1, Y2, Y3. Ini Y4. Nah, ini kalau Anda bagi lagi, boleh nanti Anda bagi lagi, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harus jadi 9. Ini catatannya hanya harus sama, tidak boleh berbeda-beda. Nah, setelah ketemu, nah ini dikalikan berarti nanti 5 tadi 2 kali 4 dikalikan 2 jadi 16 dibagi 3. Jadi sama dengan di sini jadi 16/3 atau sekitar 5,33 meter persegi. Oke, itu adalah yang contoh paling gampang. Dan kemudian ingat, Anda untuk menghitung seluruh kapal volumenya berarti Anda nanti harus menghitung semua. Lihat ini. Nah, ini Anda harus menghitung 1 seperti ini sama, 2 Anda buat seperti ini, 3 seperti ini, 1 semua. Jadi ini masing-masing mempunyai luas yang beda-beda. Dengan cara mencari caranya sama dengan cara Simpson itu tadi lah. Setelah ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya yang dibagi rata tadi setelah ketemu. Nah, kita mendapatkan ini adalah tadi luasan 1, luasan 0, luasan 1, luasan 2 dan seterusnya. Yang seperti ini tadi, luasnya misalnya tadi adalah 5,3 meter. Lah, ini nanti dalam hal ini tadi, ini nanti menjadi Y gentil ya. Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 yang satuannya adalah meter persegi. Nah, setelah luasan stesen Anda temukan, sudah Anda hitung sehingga kita ada tinggal masukkan sama. Ini jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi berarti nanti ada faktor Simpson 1, 4, 1, 4, 1 ya. Jadi berarti ini kalau ini kan ada 2 berarti 1, 4, 2 karena 1 kan karena ini juga jadi 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1 harus pas ya. Itu berarti ini nanti ada hanya jadi ini, bukan hanya ini lagi karena ini sudah menggunakan volume. Nah, setelah Anda hitung tadi sekian, nanti tinggal memasukkan rumus ini tadi. Terus kalau banyak bagaimana Pak? Kalau banyak sama nanti 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2 kalau sampai pas 1 lah. Itulah salah satu cara untuk menghitung volume. Jadi kalau untuk menghitung berat berarti volumenya ketemu, berarti tinggal mengalihkan dengan massa jenis air laut kalau kapal itu di laut, tinggal mengalihkan massa jenis di air tawar kalau itu di danau dan sungai. Jadi itu metode secara sederhana untuk menentukan berat kapal. Oke, berikutnya ini adalah tugas Anda nanti saya kirimkan gambar atau mungkin Anda menemukan gambar sendiri dan coba Anda nanti hitung dengan cara yang sama ini tadi. Mungkin sekian dari saya, semoga penjelasan singkat padat ini Anda membuat paham. Kalau tidak ada silahkan bertanya dan dihubungi, silahkan atau bisa cek di link YouTube kami. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan sukses.